Gawat kalau para jenderal bintang 2 ini terlibat. Polri dalami keterkaitan 3 Kapolda pada kasus Ferdi Sambo. Dari tim sus sudah mendapat informasi tersebut, dan tentunya dari tim sus juga nanti akan mendalami apabila memang ada keterkaitan terkait menyangkut masalah kasus Irjen FS ya. Tapi yang jelas untuk tim sidik saat ini fokus ya terkait menyangkut masalah penuntasan 5 berkas perkara yang sudah di P19 oleh JPU. Ini saatnya perombakan habis-habisan di Polri. Presiden perlu keluarkan instruksi. Jadi kalau saya rasa semua sekarang ini kesempatan emas buat Jokowi, Presiden. Ini kesempatan emas untuk Republik ini rombak habis-habisan. Sekarang kita ini bukan hakim untuk mengadili itu polisi. Hati-hati loh, hati-hati. Polisi itu institusi negara loh. Kenapa kita menjadi mengadili polisi? Sementara polisi itu adalah institusi negara. Hati-hati loh, ini jangan sampai terjadi distorsi. Saya tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan rakyat ini. Tidak ada. Dengar dulu baik-baik. Dengar dulu baik-baik. Bilang memberhentikan Kapolri. Jangan seuzon. Jangan seuzon. Dengar dulu. Bang Banda. Jangan terlalu maju begitu. Kita sama-sama DPR waktu itu. Baik. Jadi maksudnya bagaimana Bang Panda? Saya bilang ini kesempatan emas buat Presiden. Iya, termasuk ini Kapolri. peluang Kapolri. Bukan berarti menghukumi Kapolri, menghukumi ini. Aduh. Ini kita nih masyarakat Indonesia, Pak, diwakili oleh Pak Panda, Pak Johnson, Pak Sampi. Ini kita ini rasional semua, Pak. Kita nggak ada distorsi, Pak. Paham ya, Pak? Iya, sebentar. yang dipakai Pak, juga. Pak, juga saya boleh bicara, Pak. Pak, Pak ngapain? Saya bicara dulu, Pak. Bapak jangan ngoceh-ngoceh, Pak. Woi, Pak. Gantian kita, Bapak. Gantian, Pak. Bergantian. Kau siapa? Baik, Bang Deoli. Kau dapat apa? Menuduh orang goblok dan lain-lain. Lu siapa sih? Kau bicara orang bodoh dan segala macam di ruang publik. Sebentar, Pak. Kamu memang betul-betul tidak punya etika bicara di ruang publik. Saya tidak setuju. Pak, saya aktivis 98, Kenapa Pak. kalau kau berpengalaman? Pak, Kalau kau berpengalaman, kenapa caramu begitu? Sebentar, Pak. Saya aktivis Kau yang 98. tidak berakhlak. Bang Abalin. Kau kayak orang pintar kau. Pak Menuduh orang Abalin. bodoh Bergantian. semua. Bergantian, Pak. Caramu tidak berakhlak. Jangan marah-marah, Kau Bang Abalin. membodohi ruang publik. Tuhan Bang Abalin, memberkati kita Bapak. bergantian. Tuhan memberkati Bapak. Tuhan memberkati Bapak. Rakyat siapa yang kau wakili? Iya. Rakyat siapa yang kau wakili? Tuhan memberkati Saya Bapak. tidak menutup masalah ini. Iya. Baik. Tetapi Boleh langsung ke Anda intinya, terus Bang Deoli, mengerti Pak. memberikan Langsung ke dukungan intinya. kepada Bang Abalin institusi ditahan negara. dulu. Bang Proses Abalin ini sedang ditahan dulu. berjalan. Bang Dan Abalin. itu cara kau. Oke. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengatakan tim khusus Polri tengah mendalami informasi keterkaitan 3 Kapolda dalam kasus Irjen Pol Ferdi Sambo tersangka pembunuhan Brigadir J. Ketiga Kapolda yang dimaksudkan adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afianto, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panco Putra. Dedy menyebutkan tim sus Polri sudah mendapatkan informasi terkait pihak-pihak yang diduga ikut terlibat kasus Ferdi Sambo, termasuk ketiga Kapolda yang disebutkan tersebut. Mabes Polri bakal mendalami dugaan keterlibatan 3 Kapolda terkait kasus mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Ketiga Kapolda itu yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imron, Kapolda Sumatera Utara Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo mengaku pihaknya telah mendapatkan informasi terkait dugaan tersebut. Dedy memastikan akan mendalami dugaan keterlibatan ketiga Kapolda tersebut. Polri mengakui jika tim khusus mendapat informasi mengenai keterlibatan 3 Kapolda dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Ketiga Kapolda itu adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron, Kapolda Sumatera Utara Irjen Panco Putra, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta. Demikian hal ini disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 5 September 2022. Dikutip dari Kompas.com, Dedy menyampaikan hingga saat ini Fadil, Niko, dan Panco belum diperiksa tim sus Polri. Dedy menyebut tim sus Polri akan menentukan apakah ketiga orang itu diperiksa atau tidak. Sementara itu, Dedy enggan membocorkan dugaan peran Fadil, Panca, dan Niko dalam kasus kematian Brigadir J. Polri resmi melakukan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap sejumlah perwira polisi. 2 diantaranya adalah Kompol Cuk Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo yang sebelumnya bertugas di Divisi Propam. Pasalnya, mereka ikut terlibat dalam kasus yang tengah menjerat mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Di sisi lain,
Ketiganya juga menjadi tersangka dalam kasus obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi proses pengusutan kasus terkait tewasnya Brigadir J. Keputusan pemecatan tersebut didapat setelah Polri menggelar sidang etik sejak pekan lalu. Sebelumnya, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Kompol Cuk Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo merusak CCTV di sekitar lokasi penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Berikut sosok dua kompol yang dipecat. 1. Kompol Cuk Putranto. Kompol Cuk Putranto menjadi perwira pertama yang menyusul Ferdy Sambo lantaran dipecat dari Polri. Keputusan pemecatan Kompol Cuk Putranto didapat setelah Polri menggelar sidang etik pada Kamis 1 September 2022 kemarin. Kompol Cuk Putranto adalah mantan anak buah Ferdy Sambo yang menjabat sebagai PS Kasubag Gaudit Bagak Etika Prowaprov Divpropam Polri. Kompol Cuk Putranto merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2006. Dikutip dari tribunnewswiki.com, Kompol Cuk Putranto pernah bertugas sebagai Kasat Reskrim Polres Belitung Timur. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Sub Unit 2 Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Ketika bertugas di Ditipidum Barreskrim Polri, Cuk pernah bergabung di dalam daftar Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Satgas tersebut mengungkap berbagai kasus mulai dari perdagangan orang hingga perdagangan manusia. Pada 2021, Kompol Cuk pernah mengikuti praktik kerja profesi yang digelar di Polresta Malang Kota sebagaimana diberitakan Tribata News. 2. Kompol Baikuni Wibowo. Sosok perwira lain yang ikut dipecat terkait Ferdy Sambo adalah Kompol Baikuni Wibowo. Kompol Baikuni Wibowo telah menjalani sidang kode etik pada Jumat 2 September 2022. Diketahui Kompol Baikuni Wibowo adalah mantan Kasubag Griksa Bagak Etika Prof Divisi Propam Polri, yang artinya ia adalah anak buah Ferdy Sambo. Dikutip dari surya.co.id, Kompol Baikuni Wibowo merupakan lulusan Akpol tahun 2006 atau satu angkatan dengan Kompol Cuk Putranto. Kompol Baikuni Wibowo pernah tergabung dalam Satgas TPPO yang berada di bawah Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Pada 2017, Kompol Baikuni Wibowo pernah mendapat penugasan sebagai police officer pada tugas misi pemeliharaan PBB di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Reskrim Polres Ambon dan Kasat Narkoba Polres Bukit Tinggi. Selain itu, Kompol Baikuni Wibowo pernah menjadi Kaurbin Pam Subbit Peminal Bid Propam Polda Maluku. Karir Kompol Baikuni Wibowo harus berhenti setelah ikut terlibat dalam kasus Ferdy Sambo. Sidang kode etik dilanjutkan besok. Sementara itu, Polri kembali akan melanjutkan sidang kode etik untuk 4 anggotanya yang menjadi tersangka dalam kasus obstruction of justice, kasus kematian Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebut sidang kode etik itu akan dilanjutkan pada Selasa 6 September 2022 besok. Dedi menyebut pihaknya saat ini bekerja maraton untuk bisa melaksanakan sidang etik kepada semua polisi yang terlibat dalam kasus ini. Diketahui, Polri telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka terkait obstruction of justice, penyidikan kasus kematian Brigadir J. Ketujuh orang itu adalah Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Dengan demikian, yang akan disidang selanjutnya adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, AKP Irfan Widianto.